This station is now the ultimate power in the universe. Ouija Radio, inspiring and cool. Ouija Radio inspiring and cool. Kali ini dan tentunya di hari ini, hari yang kayaknya kalau kita lihat sekitar ya ini Ferry. Iya, kenapa sahabat Tio? Ada suatu hal yang sangat menggemparkan. Wah, apa itu? Kayaknya tidak asing nih saya ini. Apa saya yang kurang update tentang berita-berita yang ada di Indonesia nih ya? Kayaknya enggak sih, kayaknya semua orang sudah mengetahuinya karena baru-baru ini juga sudah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan. Iya, dan juga sang presiden kita kan tentang hal itu. Jokowi Widodo. Tentang hal itu ya. Iya, tentang hal itu ambigu banget ya. Iya. Ambigu banget. Itu menuju kemana itu? Menuju ke arah-arah yang mudah-mudahan baik. Oke, kali ini kita akan membahas apa ini, sahabat Tio? Ya, kita tidak akan membahas tentang tadi yang kita telah singgung ya, walaupun mudah-mudahan nggak tersinggung. Nggak mungkin lah ya. Mungkin kalau dia tersinggung mungkin bisa merembet ke kita kan. Merembet. Amit. Bahaya ya. Bahaya banget. Tapi pembahasan kali ini nggak akan kayak berat-berat lah. Tapi juga nggak ringan-ringan amat. Ini sedang-sedang saja. Sedang tapi bermanfaat. Bermanfaat banget gitu. Oke. Sebelumnya sebelum kita mulai ya acara yang acara inti lah ya. Acara inti, acara rutin dan selalu kita nantikan mungkin bagi pendengar ini ya. Ini sangat kali ini. Banyak sekali yang mendengarkan ini ya. Banyak sekali. Sampai ini kalau dikalkulasi ini nggak bisa terhitung. Mungkin itu nggak bisa terhitung. Apa nggak ada yang didengar? Apa memang terlalu banyak gitu? Ya itu dua hal yang saling melengkapi, saling memungkinkan kayaknya. Ya. Dua hal itu mungkin terjadi. Mungkin. Tapi katanya dosen saya itu kalau kata-kata mungkin itu kalau kita sebagai mahasiswa komunikasi itu jangan dipakai kata-kata mungkin itu. Seharusnya pakai apa nih? Seharusnya itu yang real aja, yang nyata gitu. Kalau mungkin itu kan masih ambigu. Waduh, tinggi banget bahasanya. Mantap Ferry, mantap. Ya ternyata gak rugi ya kuliah selama ini ya. Gak rugi banget. Banyak yang saya dapatkan kuliah di UIJ itu. Tentunya gak bisa saya dapat di kampus-kampus lain. Sama Tio gitu. Anda sangat menjunjung tinggi UIJ ya. Besar-besarkan sekali ini ya. Oke. Pertanyaannya, Ferry Irawan ya, yang biasa dipanggil Ferry, yang Ferry IR. Ya, Ferry IR ya. Kamu pernah sakit nggak sih? Kalau sakit itu pernah, kayak misalkan demam biasa lah, kayak sakit gigi. Saya terlalu sering itu sakit gigi, nggak tahu. Oh gitu. Iya. Padahal saya mungkin ya kalau dari dokter tuh sikat gigi itu yang baik 3 kali sehari. Saya bisa lebih 10 kali, tapi 10 masih sakit kali? gigi. Nggak tahu itu kenapa. Mungkin. Ya kan mungkin lagi. Okay. Jangan bahas mungkin lagi, ambigu banget gitu. Kalau dilihat dengan kacamata iya, keluar lagi nih kata-kata yang sangat populer. Itu kayaknya kalau kita gimana? Memiliki sebuah rutinitas misalnya, kalau kita sikat gigi setiap hari pasti nggak akan sakit gigi. Itu belum tentu juga karena saya mengalami. Kalau kata dokter 3 kali itu sudah cukup, tapi saya 5 kali sampai. Bisa lebih, masih sakit gigi. Jadi gitu. Yang perlu digarisbawahi adalah sesuatu yang berlebihan tidak akan baik untuk kita. Kesehatan kita. Benar. Walaupun kita niatnya itu baik lah ya, istilahnya itu baik. Ingin kayaknya mencegah dan juga mengobati lah ya. Bahwa nggak ingin sakit gigi, nggak ingin apa-apa gitu.
Tapi apa kenyataannya kalau kita emang berlebihan banget ya, apalagi itu nggak baik. Untuk hal yang baik juga itu juga nggak baik. Nggak baik. Soalnya kan kalau kita lihat pasta gigi itu mungkin ada ya sifat-sifat kimianya itu mungkin nggak baik gitu ya. Nggak tahu saya ya. Oke, mungkin kalau bisa kita lihat ya siapa Ferry ya, kita bisa mencari tahu nih apa sih isi-isi dari kandungan pasta gigi. Pasta gigi mungkin coba kita browsing dulu, oke? Nanti kita Jadi bahas. kandungan pasta gigi tentunya kan kita nggak tahu. Biar sama-sama tahu apa kandungan di dalam pasta kalau gigi itu. Kita misalnya ini bisa juga sebagai ilmu pengetahuan lah, menambah wawasan. Jadi jangan hanya sering memakainya, tapi kita tahu manfaat dan dampak bagi tubuh kita kalau kita memakai berlebihan gitu. Nah, bener banget. Dan juga kalau bisa kita lihat lebih jauh lagi, kita itu jangan sering menjudge atau menilai sesuatu kalau kita belum mengenalnya tahu. Lebih jauh ya kan? Belum tahu ya apa itu. Seperti Betul banget itu. Ferry kan katanya sakit gigi gara-gara kemungkinan lah kan bisa ambigu bisa tidak itu karena kebanyakan sikat gigi. Apa mungkin pasta giginya kita kan nggak tahu, kita harus juga mengenal pasta gigi lebih jauh. Betul banget. Itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi pendengar-pendengar di WJ Radio ini gitu. Makanya tetap dengarkan apa yang kita bicarakan dengan sahabat Tio ini. Tentunya manfaat banget gitu. Ini sangat manfaat lah karena pasta gigi ini juga salah satu hal yang sering kita jumpai. Iya, kita pakai setiap hari setelah mandi atau sebelum mau tidur gitu kita pakai. Iya. Ini aku bacain ya Ferry dan juga sahabat yang lagi dengerin bahwa kandungan di dalam pasta gigi itu ada banyak sekali ya. Ini yang umumnya aja. Di antaranya itu ada agen abrasif. Apa itu? Kamu tahu agen gas? Agen, yang tukang-tukang menyetor gas itu kan? Gitu ya. Itu nggak ada hubungannya dengan ini. Kenapa kok dibahas? Kenapa kok dibahas? Ya, Gak ada, cuma agen itu ya, agen. Jadi agen abrasif ini kalau menurut hellosehat.com ya, ini dikutip dari situ ya. Jadi kita tidak mengarang-ngarang. Tidak mengarang. Ini sudah pasti. Ini sudah ada sumber terpercaya. Terpercaya. Gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak sesuai pemikiran kita sendiri lalu kita terapkan bahwa ini ilmiah. Kita nggak bisa. Ini bukan di ranah kita, bukan? Iya, bukan. Kita ranahnya komunikasi, bukan di ilmiah. Ya kalau kita bahas ilmiah, ya kita nggak bisa kasih informasi kepada kalian yang aktual gitu. Betul banget kan ya. Mantap gimana ini? Jadi agen abrasif ini ya Ferry. Ini merupakan bahan kasar seperti misalnya kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Jadi di kalsium fosfat dihidrat ini dan magnesium trisiklikat. Apa itu? Kok sampai melungker gitu ya? udah ya. Makanya itulah ya, cari tahu sendiri apa itu. Pokoknya isinya di situ. Terus fungsinya kan ini perlu juga kan. Jadi kalau misalnya kalian beli pasta gigi ada kandungan agen abrasif ini. Jadi bahan ini berfungsi untuk membantu mengusir sisa-sisa makanan. Kayak karang-karang di mulut, di gigi gitu ya mungkin ya. Terus bebatuan ya. Ada karang, ada batu. Ada batu. Itu gigi apa laut? Kok ada batu sama karang? Untung nggak ada ombaknya ya. Kalau ada ombaknya nanti lidahnya itu gimana gitu. Kembali. Jangan melenceng jauh. Jadi yang tadi kan memang agen abrasif ini berfungsi untuk mengusir sisa-sisa makanan. Ini penting banget kan. Misalnya kalau kita malam itu kan kita habis makan itu kalau kita nggak sikat gigi itu akan ada sisa-sisanya akan masih menempel dan akhirnya menjadi nggak baik lah untuk gigi. Istilahnya itu mungkin karang gigi. Yang kuning-kuning itu. Jadi itu bau dan juga jigongnya. Bau jigongnya itu kalau pagi jangan berdekatan kalau ngomong. Itu lebih dari virus-virus yang ada saat ini. Wah, bener banget. Itu kalau virus ini ya bekerjanya itu berapa minggu? Bertahap. Kalau ini langsung hitungan detik. Iya. Pingsan. Langsung pingsan. Selamat pagi gitu. Selamat pagi. Hawanya itu kemana-mana, virusnya itu kemana-mana gitu. Iya. Oke.
Yang kedua. tadi itu selain mengusir makanan ya, sisa makanan itu juga mengusir bakteri tentunya dan beberapa noda di gigi. Di gigi. Jadi misalnya giginya belum dicuci ada nodanya, pakai agen abrasif ini bisa menghilangkan itu. Oh ya, yang sering makan sambel kadang kan ada yang nyangkut merah-merah gitu. Sikatan gigi pakai itu. Iya. Oke, Apalagi sahabat. yang sering makan kayak ayam. Ayam apa tuh? Iya, ayam goreng, Ayam goreng. Iya, ayam Punya goyang gitu ya. Upin Ipin ya. Itu kan kadang tulangnya nyangkut-nyangkut kan. Itu yang dimakan tulang sama daging itu. Iya, makanya itu. Kok yang nyangkut tulangnya Jadi itu bukan sisa-sisa daging. bisa. Oke, Terus oke. yang kedua ini Ferry dan juga sahabat-sahabat lagi dengerin tentunya di Prodika FM. Oke. Dan juga ini nanti kita nggak cuma di Prodika ya, ini Iya. ada juga di channel Di YouTube-nya. channel YouTube buka ya, tolong subscribe. Subscribe. Tolong banget. Aduh, Ini jangan membantu perekonomian saya dan Enggak. sahabat Tio ini. Kita jangan terlalu Enggak, meminta. kita jangan terlalu aneh ya, Iya, mengemis-ngemis. Iya, sementing kita itu di channel itu berkarya. memberikan sebuah konten. Oke. Jangan kontennya sedikit tapi mintanya Banyak. subscribe-nya Banyak ya. amit-amit misalnya. Iya, Capital. amin. Subscribe. Subscribe. Dari awal video sampai akhir akhir, subscribe tuh isinya yang dia. itu. Jadi jodohnya minta subscribe ya. Yang kedua, oke, ini ada perasa. Oh, ada Gimana? yang lupa. Apa tuh? Pasti ini pendengarnya nggak tahu channel YouTube-nya kita ini apa? Oh iya, Kasih tahu. channelnya itu ada di UIJ channel. Channel ya. gitu. Jadi tulisannya CHANNEL, UIJ CHANNEL channel gitu. Ada Itu. banyak banget. Itu Dan sudah ada beberapa video. Kalau boleh tahu ya, itu Ya. apa yang kita bahas di channel gitu di ada itu. banyak Fer, ya tentunya ada Banyak kegiatan-kegiatan dari UIJ, UIJ. ada juga kegiatan sekitaran misalnya lomba atau apa itu ada satu. Betul banget, Ada itu juga cover-cover itu cover-cover, juga dimasukkan di situ. Cover-cover lagu gitu ya. Iya, dari salah satu mahasiswa UIJ juga kan. Nah, Cover itu bagus banget. Gitu sahabat, itu menjadi pertimbangan untuk kalian lah. Iya. Kalau ingin mengenal UIJ itu seperti apa, itu menjadi pertimbangan kalian. Yes. Buka saja di channel UIJ Channel gitu. iya. Buka saja, cari informasi yang banyak. Jadi kalian pasti bakalan tahu UIJ itu seperti apa gitu. Iya. Oke, kembali ke pembahasan ini ya. Oke, ini Kita jangan ngiklan terus ini. ya terlalu banyak kan. Nggak terlalu banyak iklan Ada ini. perasa ini yang Perasa. kedua. Oh. Perasa. Oh iya, kan ada pasta gigi itu ya, rasa stroberi, rasa-rasa buah. Iya benar. Jadi misalnya kan kalau ada pasta gigi untuk anak kecil itu Iya, kan untuk kalau anak dikasih rasa original pasta gigi kan kayaknya nggak mau. Nggak mau, pasti maunya Terus buah gitu ya. buah apa? Nanas, pisang, buah naga kan bisa. Nah, buah naga. Ada nggak ya? Insya Allah ada. Misalnya ya, ke depannya ya. Ya, tapi jangan buah hati sih, yang dijadikan rasa gitu. Buah hati. Buah hati, gak masuk ini ya. Buah hati itu apa sih? Buah hati itu apa ya? Buah yang ada di hati. Oke. Sih. Kita lanjut. Oke, jangan dibahas. Jangan dibahas. Sorry, saya hilaf. Ini ada perasa ini, Ferry. Jadi Oke. perasa ini benar yang kata kamu itu adalah pemanis buatan. Manis buatannya. Termasuk ini ada sakarin ya. Heeh. Bukan aukarin ya. Aquarin itu, wah itu bagus sekali. Bagus sekali. Bagus Bagus. Dia hebat emang. Hebat. Jangan kita Dia- katakan yang jelek lah. Pemeran seni hebat lah, Iya, hebat lah. hebat. Pokoknya kita, Pokoknya kita anu ya. kagum lah. Oke, kembali ke Terus pembahasan ini. termasuk sakarin yang sering ditambahkan pada pasta gigi untuk membuat rasanya lebih baik ya. Tidak monoton lah Monoton. istilahnya. Oke. Jadi rasa pasta gigi ini atau perasa ini biasanya merupakan ya campuran dari beberapa komponen. Komponen. Oke. Jadi diantaranya misalnya ada rasa mint, ada rasa lemon lime dan juga bahkan rasa permen karet serta buah-buahan. Buah-buahan Untuk anak-anak ya. seperti Untuk tadi anak kita kecil katakan, gitu ya, iya. balita-balita yang masih baru tumbuh gigi Benar, gitu ya. Dan mayoritas ya, emang orang itu lebih memilih pasta gigi yang memiliki rasa mint. Rasa mint. Soalnya kan ya apa ya, enak di mulut Enak gitu, di dingin, mulut, jadi dingin gitu ya. lebih segar, Segar. kulit lebih pong. Pol aja ya. Kalau ya enak pokoknya, intinya enak itu. Buat Iya, ngomong itu kayak ISIS gitu loh ya. iya, kalau kita pakai yang min mau ngomong tuh gak sungkan lah. Beda dengan kita gak sikatan. Sorry ya, sikatan pagi-pagi itu bau jigongnya itu ya apa gitu. Iya. Ya, kalau kita membahas soal apa tadi ya? Rasa. Rasa.
Kalau kita ini kan yang dipakai untuk balita ya. Itu Iya, kalau ya apa ya? Itu baik apa enggak? Pasti banyak yang tanya seperti itu. Itu baik apa enggak? Itu perasaannya itu Ya ini baik-baik enggak sih? ya apa itu baik-baik enggak itu? Baik sih, kan Baik. tentunya untuk mengajarkan anak-anak untuk rajin pasta gigi kan. Kalau kita langsung pakaikan atau cekokan cekokan itu sama ya. pasta gigi yang rasanya nggak ada, misalnya rasanya asli kayak pasta gigi Original lah gitu ya, original taste for the sample. Jangan teruskan nanti. Jangan so Inggris. Iya. Ini dimarahin ya. Oke, dimana? Jadi itu kayaknya anak kecilnya akan nggak mau lah. Nggak mau ya. Untuk pasta gigi dan akhirnya dia nggak terlatih untuk sikatan. sikat gigi. Nah, sikat gigi ya, sikat gigi. Oke. oke. Setelah ini apa yang akan kita bahas? Ini selanjutnya. Ini fungsinya dulu kan? Fungsinya. Dulu. Fungsinya tentunya untuk rasa ya. Rasa. Oke. Berikutnya adalah pewarna ya. Oke, berwarna. Pewarna. Pewarna. Masih ada apa warna ini? Ada. Jadi oke. selain tadi kan perasa. rasanya, dulu tampilannya kan juga harus Ada yang berwarna-warna gitu ya? lebih-lebih kalau anak kecil gitu kan inginnya Tertarik lah kalau tertarik dengan berwarna-warna. pertama kan pandangan dulu kan. Pemandangan. Dari pandangan kan turun ke hati ya. Enggak. Turun ke usus, mengalirlah ke itu datit. disensor. Iya. Jangan Oke. turun-turun mulu ya. Ya, Cukup ya. di sini aja di hati. Di hati aja. Oke, terus Jadi pewarna ini tentunya untuk agar tampilannya lebih menarik. Lebih juga. menarik. Jadi agar lebih membuat si apa ya? si anak ini ya, anak nah ini, itu tertarik lah tertarik, untuk sikatan gigi Iya, benar gitu. Nah, oke, yang terakhir, bukan yang bunga terakhir. sih, Jangan banyak. yang terakhir ini banyak, Bukan, jangan masih ngomongnya banyak. terakhir. Yang berikutnya ada humektan. Apa itu? Humektan. Jadi Humektan. humektan ini Menarik. ini dalam pasta gigi untuk mencegah hilangnya air dalam pasta gigi. Jadi sehingga pasta gigi tidak menjadi keras ketika terkena udara saat dibuka. Ini iya. kan biasanya sih kan bentuk apa? Ca- Teksturnya apa ya, kan lembek-lembek iya, gimana iya, gitu iya. ya. Nah, ini kalau nggak ada humektan ini Itu keras. Keras Oh, kalau iya. dia lupa ditutup ya itunya tutupannya. Tutupannya Iya, itu. ketika kita buka ambil apa ya pastanya gitu, lupa ditutup itu akan keras. Keras. Tapi kalau ada zat apa itu tuh? Humektan. Humektan itu ketika kalian lupa untuk menutup itu masih lembek lah gitu istilahnya. Jadi itu sahabat. humektan ini untuk melembekkan pasta gigi. Tapi kalau melembekkan hati yang batu, misalkan ada kan kata-kata Iya, itu hatimu dikasih batu gitu, Hatimu kepala batu batu. gitu. Itu Kepala kalau batu. dikasih ini ya apa? Itu bisa lembek nggak? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Mesen nanti aku. Mesen. Tak kasih ke temanku nanti. Iya. Oke, apa ya selanjutnya ini yang ada di kandungan-kandungan ada- pasta gigi tentunya. Zat pengikat. Zat pengikat. Zat pengikat ini merupakan koloid hidrofilik. Sih. Bahasa ilmiahnya itu terlalu nggak ada di otak saya itu nggak ada ini kayaknya. Nggak ada, Ini Pak. Saya bahasa juga nggak ilmiahnya. tahu ini. Ini nggak tahu. Terus yang mengikat air dan digunakan untuk menstabilkan formula pasta gigi dengan mencegah pemisahan fase padat dan fase cair. Fase cair. Contohnya ini zat pengikat digunakan adalah karet alami atau karaya dan teragakan ya, nggak tahu apa itu. Oh iya itu. Ya sorry ya kalau Dan kita masih nggak banyak bisa kasih informasi lebih karena bukan ranahnya kita kan. Ya, Iya. oke. Ya. Kita pokok kasih informasi sedikit-sedikit tapi pasti Iya, gitu. lama-lama Jadi bukit. Oke. Yang terakhir, Selanjutnya. akhirnya Terakhir terakhir. nih ya, terakhir. Nah, terakhir ada deterjen. Wow. Kalau ini Iya. gak aneh untuk saya. Gimana? Hubungan antara pasta gigi dengan deterjen ya. Deterjen itu sangat dekat kayak sepupu gitulah ya. Iya. Tapi deterjen kayak Gini, cuci baju itu. Iya, bukan. Emang deterjen itu kan ada kandungan seperti natrium laurib sulfat ya. Waduh. Tinggi sekali bahasa Ini ilmiahnya. Fer, ini gunanya untuk menghasilkan busa. Oh, Iya. yang menghasilkan. Tapi gak bahaya itu ya. Enggak. Ini kan memang kalau di deterjen biasa itu kan nyuci itu kan ada busanya. Nah, ini sama juga kan kalau kita sikat gigi kan ada busanya. Ada kan? busanya, Walaupun tentunya. nggak terlalu besar seperti Yang saat ada di mencuci. deterjen cuci baju pencuci itu ya. baju, Pencuci seperti banyak merek lah ya, bisa kita banyak sebutin baju, ya. iya. Karena kita gak di endorse ya. Jadi kita gak mau nyebutin. Iya, Kita bener. gak mau rugi juga guys ya. Siapa kita ya? Sama kita gitu Nah, lah. ini juga selain tadi ada menimbulkan busa. Deterjen ini membantu menghilangkan
pada pasta gigi ya, tumpukan dan emulsi plak pada gigi. Nah ini Oh, itu apa itu? plak-plak. Plak itu kayak Kotoran yang kotoran yang kuning-kuning di gigi itu ya, tak? Bukan yang kuning ya. Oh. Kalau kuning itu kamu jarang sikatan itu kuning ya. Oh. Plak itu yang nyangkut di Nyangkut di gigi pojok-pojok sini. itu Oh, yang, iya, iya. sudah jadi plak itu loh yang keras. Itu. Oh iya itu kalau iya benar-benar. Jangan tahu kan? Tahu kok, tahu. Jadi pernah kamu ya punya plak ya? Bukan sih. Aku pernah lihat tuh di mana ya? Di gigi YouTube orang. kalau. Di YouTube. Saya kira gigi orang kamu lihat. Tutorial ngilangin plak. Plak apa karang gigi gitu ya? Hah? Karang gigi, plak ya, plak itu. Plak dia termasuk karang gigi itu, Pak, namanya. Iya, karang gigi itu. Seru-seru gimana? Seru-seru nyilu gimana gitu. Kamu ngapain sih lihat-lihat kayak gitu? Ya buat apa ya pengetahuan buat diri saya sendiri. Jadi nanti kalau misalkan saya alih profesi jadi apa ya dokter gigi pakai palu nanti saya ukir plak gitu kan lebih baik karena katanya itu ya kita kalau mau buka usaha itu harus tampil beda katanya. Jadi kalau dokter-dokter itu pakai bor-bor yang ada itu saya pakai palu. Diukir gitu. Nggak nyambung ini ya. Iya sangat Pak. Sangat nyambung. Oke. Sorry sahabat, saya lagi love. Oke. Oke, selanjutnya ini. Tadi kan udah banyak ya kita sebutin yang namanya kandungan-kandungan dalam pasta gigi yang tentunya juga karena Fedi sendiri tadi telah menceritakan sering sakit apa sakit gigi sakit ternyata. Gigi terlalu tapi ya yang banyak. paling misalnya paling kalau dilihat dari sejarah kehidupanmu sih itu yang paling parah itu biasanya sakit apa? Masa sakit gigi aja? Oh, yang kalau paling parah, itu ya paling parah. apa ya? Paling parah itu tipes dulu. Tipes. Saya pernah tipes itu SMP. Tipes berapa? Tipes tipe. Oh, tipe. Sorry saya agak sorry. Ya, itu plesetan ya. Plesetannya saya sorry saya. Ya, Loading otaknya saya barusan. Terlalu tinggi kayaknya maksudnya. Tipesnya gimana? Tipes itu seperti kayak sakit apa ya? Pokok coba browsing dulu. Ya. Browsing sedikit. Itu kalau aku sendiri juga dulu tipes ya. Tipes itu kayaknya kekebalan tubuhnya kurang. Jadi dia tuh lemes dan lain sebagainya kan. Kalau nggak salah sih kayak kelebihan Kelebihan vitamin C gitulah. Kayak kelebihan vitamin C dalam tubuhnya akhirnya nggak tahu ya, coba browsing bener aja. Banget. Nah, kalau dilihat dari sebuah artikel memang juga dari alosia.com, tipes itu adalah penyakit yang menyebar melalui makanan air ditularkan gitu dari orang yang terinfeksi melalui fesesnya ya. Iya. Jadi fesesnya itu. Ya karena kan jadi bakteri lah istilahnya kayak bakteri gitu. Karena kan yang kena penyakit itu karena kebanyakan makan buah-buah yang kecut, misalkan mangga muda. Kayak pokok yang kecut-kecut gitu. Jadi istilahnya juga karena tifus ini tipes emang kayaknya penyakit yang kebanyakan orang itu sudah pernah mengalami gitu. atau mencicipi tipes sakit pahitnya penyakit karena tipes. Kan itu gak enak banget gitu kalau kena penyakit lemes. Misalkan ya ada yang makanan enak itu jadi gak enak kalau kita sedang sakit ini. Gitu. Nah tadi kita sudah ngomongin panjang lebar mengenai penyakit ya termasuk ini. Hati-hati ya Pak ya. Hati-hati. Saya harus duduk dulu. Ya. Sorry ya. Seperti penyakit ya tipes ya. Kamu kan tipes ya paling parah. Aku juga tipes. Tipes sama berarti. Satu tipe berarti penyakitnya gitu. Satu tipe ya. Satu itu tipes. Ini kita juga akan mengasih tahu terhadap semuanya yang mendengarkan ya terhadap semuanya. Kaku amat ya. Kaku banget gitu. Ini sedikit lah tips informasi untuk kalian dan juga pengetahuan yaitu ada 9 cara sederhana untuk menjaga kesehatan kita. Sederhana saja. Bisa kita lakukan tidak terlalu susah untuk kita lakukan ya. Enggak terlalu banyak mengeluarkan kantong kita yang ada di kantong kita gitu sahabat. Tidak terlalu banyak mengeluarkan kantong. Uang di kantong kita. Kantong cuma 2 ya kalau dikeluarkan semua. Itu jadi nggak ada kantongnya nanti. Oh iya. Terus. Dan ini kalau kita lihat dari lifestyle.kompas.com ya. Kedinginan ya. Ya itu dari riset dari statistik Brain menemukan fakta memang bahwa sehat itu adalah satu dari 5 resolusi tahun baru paling populer ya. Kayaknya kalau kita tahun baru itu resolusinya adalah sehat. Ya? Oh, sehat dan sehat lah. Sehat walafiat gitu. Ya karena kan kalau kita nggak sehat gitu ya, misalkan nggak sehat, kita mempunyai apapun itu
kurang lah gitu. Yang terpenting harta terbaik di dunia itu adalah sehat. Benar kalau banget. saya. Dan juga harta yang paling berharga adalah kesehatan. Kok nyanyi kita ya? keluarga Pak. Bukan. Oh, Iya, keluarga. Tapi juga bisa sih keluarga dan Kesehatan. kesehatan. Kita nambah-nambahin nanti Nggak dikena apa-apa. copyright. Ya apa Iya. ya kita. Oke, lanjutkan. Dan tadi kan kita juga ngomongin salah satu resolusi yang paling banyak minati oleh banyak orang adalah sehat ya tentunya. Tapi kesehatan ini sering kali tidak terwujud karena memang banyak godaan-godaan atau gejala-gejala yang mengakibatkan kesehatan kita menurun ya. Seperti Dan contohnya nih. Hah? Ya, lanjutkan. Iya, dan akhirnya kita langsung aja men-share. Ini yaitu adalah yang pertama, yang tadi juga kita pernah bahas yaitu adalah menyikat gigi dengan baik. Oke, menyikat gigi ya. Iya. Karena ya betul sekali sih. Oke. Kalau kita bahas masalah kesehatan yang utama itu kan di mulut, Iya. gitu, di mulut. Jadi kita harus sering-sering menjaga kesehatan di mulut. Oke. Sepertinya ya tadi yang kita jelaskan. Tolong minta air dong. Saya ngomong terus ini tadi kok nggak enak suaranya. Air Mas Bro, oke. Ya, kita punya air di sini. Oke, Ya dikasih air, terima kasih. Makasih ya. Terima Kamera kasih. oke. Ya, ada air. Oke, lanjutkan. Ya. Mohon maaf. Jadi- Minum dulu ya. Oke, yang tadi yang untuk menjaga kesehatan yang pertama adalah menyikat gigi, bener banget. Karena ini menurut Tripti Maishman, ini pendiri dari City Tooth ya. Oke. Ini adalah sebuah praktek kedokteran gigi yang berbasis di Minneapolis, USA ya. Amerika Serikat ya. Nah, Oke. mengatakan bahwa memang mulut yang sehat itu juga berdampak pada kesehatan paru. Paru. Ya, jadi sangkut paut ini antara paru itu sangkut paut. Oh, ini kok kayak ada hubungannya apa ya? Yang kasus-kasus seperti yang corona itu ya. Aduh, saya kurang tahu tuh. Karena kan gini, karena Gimana? kalau kita itu kena ludah katanya. Kalau virus corona itu masuk ke tubuh itu melalui tenggorokan dulu, Oke. terus gak langsung ke paru-paru. Tapi kalau kita mencegahnya dengan sikat gigi, Oh, oke. menjaga kebersihan gigi, misalkan berapa ya? Ya pokok harus sering lah membersihkan Rutin mulut lah gitu, ya, untuk teratur mencegah gitu. Oh gitu, jadi misalnya ada sebuah virus itu nongkrongnya Nongkrongnya di dulu, mulut, iya, di nongkrong mulut atau rest di area mulut, lah ya, rest rest area di dulu. mulut sebelum langsung menuju ke Paru-paru. transit ke paru-paru, Paru, gitu. kita harus sering-sering membersihkan ini ya. Kalau Oke. katanya dokter siapa ya kemarin? aku Boyke. lupa. Boyke. Bukan. Bukan. Enggak, bukan. Dokter Sorry. Boyke itu beda Dokter tema siapa ya. aku lupa ya. Kalau kita sikatan gigi itu Sikatan ya, oke, sikatan ya. cuci mulut tuh Oke, ya. kita harus sampai ke dalam sekarang. Oh Jadi, gitu ya. Oh, gluk gitu kayak ada bunyi-bunyi gitu ya. Ah, Ya harus oke, oke, dibuang. Sekarang harus gitu katanya. Oke, nah sekarang yang kedua Fer dan juga sahabat. Ini untuk menjaga kesehatan bisa kalian dengan sederhana aja. Ini berolahraga ya untuk menghindari sakit punggung. Oh, sakit punggung. Itu kebanyakan orang-orang yang sudah Tua, lansia lah ya, lansia, dewasa dan sudah umurnya dewasa. banyak. Nah, ini ya latihan misalnya angkat beban ini memang gak disarankan oleh orang-orang yang memiliki sakit punggung kan. Tapi menurut William Morrison, ini seorang ahli bedah ortopedi ya, di South Regional Medical Center di Mississippi. Di USA kayak ini. Ini mengatakan bahwa memang tidak aktif berolahraga juga menimbulkan sakit punggung. Jadi misalnya kamu jarang olahraga, ini punggungnya juga akan terkena ya. Misalnya encok dan apa ya gitu-gitulah pokoknya. Ya benar sih kalau kita mungkin ada benernya juga kalau kita sakit punggung, jangan maksakan untuk pergi nge-gym karena kan tumbuhan kalau nge-gym, misalkan saya pernah ikut gym kan, itu ada di punggung itu kalau kita pakai barbel itu tumpuan pertama itu di punggung kalau kita duduk, kalau kita berdiri sama juga tapi lebih banyak di kaki. Tapi juga kalau kita lihat kehidupan ini, bicara kehidupan ya. Kalau kita sebagai laki-laki kan tentunya punggung itu penting karena kita itu sebagai tulang punggung keluarga gitu sahabat. Jadi perbaikilah dan jagalah punggung kamu kalian dengan berolahraga agar tidak encok. dan
istilah dari tulang punggung itu masih ada di Indonesia gitu, nggak Iya. punah. Kalau kalian sakit punggung semua laki-laki, ya istilah tulang punggung itu bakalan hilang gitu. Dan juga keluarga atau juga family itu akan Family. kehilangan tulang punggung kalau kita kurang berolahraga. Maka dari gitu. itu untuk menjaga tulang punggung kita olahraga harus setiap dengan- hari. Itu kayaknya ada lagu di minuman. Itu minuman Iya, iya. sekali itu. Iya. Ya. Oke. Dan yang ketiga ini adalah melatih diri untuk BAB secara rutin. Kamu Oh. BAB satu hari berapa kali ya? Saya pernah itu liburan ke Jogja itu ya. Ah. Saya makan 3 kali sehari. Oke. BAB gak pernah sama sekali. Saya bingung. Waduh. Bingung ini, bingung. Apa itu ya apa ya? Itu akan menjadi lemah apa gitu ya Ya. Soalnya saya BAB-nya itu waktu pulang itu. Jadi selama liburan itu nggak BAB ya? Enggak BAB banget. Ha-ha. Selama 3 hari itu loh. Bayangkan 3 hari per hari itu ya 3 kali makan. Tapi BAB-nya setelah pulang. Apa efek dari perjalanan Mungkin jauh gitu ya? BAB-nya lagi liburan juga. Iya mungkin dari liburan itu ya. Jadi nggak mau keluar dari sarangnya gitu. Dan ini kalau kita lihat Jorok dari sekali ini bicara. ya ini ilmu. Iya. Ilmu. Tapi jorok sekali ini pembahasan. Penting, Pak. Penting. Penting. Meski jorok tapi penting ya. Penting, iya. Dengarkan dari sahabat Tio itu Oke. penting banget gitu, Penting. banget. Dan Oke. ini kalau kita melihat dari seorang ahli, yaitu adalah Satish Reo. Ini seorang Wah. direktur The Digestive Health Center Wise. dari Augusta University ya. Wah, ini keren sekali itu dekatnya Bapaknya. April September ya. Kan Oh, Agustus ya. Agustus. September Oh, yang University. sering dibahas-bahas itu yang lagi di booming di status Agus itu yang sering dicari itu tak? Oh, aku gak tahu Tahu ya. nggak? Oh, Gak tahu. sorry. Ya. Ini gak ngerti joknya kita. Gak tahu, aku gak tahu itu. Chemistry-nya Kalau kurang video-video. kita. Oke, lanjut. Jadi itu mengatakan seperti ini Ferry, sahabat dan juga Dimas ya yang lagi di belakang kamera. Lagi di kamera ini ya, Dan yang juga ada lagi telah memberikan mendengarkan. kita minum tadi. Oke. Jadi sponsornya adalah Dimas ya. Disponsori oleh saudara Dimas. Dimas. Saudara Dimas. Oke. Jadi mengatakan seperti ini mengenai melatih BAB dengan rutin bahwa memang harus dilakukan terutama setelah bangun tidur. Oke. Yang berikutnya ini adalah membaca buku lebih banyak untuk menurunkan tekanan darah. Oh, tekanan darah ya. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh B.K. Levy. Ini profesor epidemiologi di Yale School of Public Health. Jadi saat membaca buku, Anda memiliki lebih banyak keterlibatan kognitif ya atau di syaraf otak dan efek tersebut akan terus mengalir. Jadi intinya Oke. untuk kalau tadi kan kita bahas yang mengenai kesehatan tubuh ya. Betul, kesehatan tubuh. Kalau pikiran dan otak itu Refreshing untuk merefreshnya, untuk menjaga agar darah atau juga aliran terus mengalir di Ke sini ya. dalam otak itu gak buntu gitu ya. Iya, gak buntu, itu harus sering-sering membaca, Fer. Membaca. Oh, Kamu benar sendiri sekali. sering membaca enggak sih? Saya sering membaca. Biasanya baca apa? Saya sering membaca Jangan situasi ya, kayaknya. ya kalau saya lihat YouTube ya, terutama itu ketika saya selesai lihat YouTube, yang paling saya baca itu adalah bacotan netizen yang Oke. membuli yang punya channel Oke, gitu. ya itu cukup lah ya Cukup untuk banget. menurunkan tekanan darah ya. Ya, menurunkan tekanan darah juga Dan menaikkan emosi. tekanan darah kayaknya. Kalau Kalau itu kan melancarkan itu, iya, melancarkan. jadi naik kalau naik turun emosi, ya. Iya, emosi Iya. banget gitu. Heeh. Kok gini bahasanya gitu. Oke ya. Kalau Ferry tadi baca komentar ya. Kalau baca aku sendiri komentar. memang sering membaca Al-Qur'an. Wah. Allah. Hati saya itu tersentuh banget Iya. gitu. Subhanallah. Saya pengen pingsan di sini mendengar. Alhamdulillah. Ya Allah Iya. sih. Emang sering banget saya ya. Iya. Subhanallah. Saya ya apa ya? Saya tidak mengira kalau sahabat Tio ini rajin membaca Al-Qur'an. Baru ini loh membuka, makanya Oke. sering dengar pembicaraan saya dengan Bang Tio ini, oke? Oke, ya. Oke. Dan yang kelima ini Yang kelima. adalah membiarkan diri Anda merasa bosan untuk mendapatkan energi kembali. Oh, merasa bosan. Nah, Maksudnya ya apa itu? maksudnya nggak tahu ini gimana. Jadi ini rutinitas kerja memang padat ya, biasa kita lakukan sehari-hari kan seringkali memang membuat kita merasa bosan. Tapi menurut
seorang profesor psikologi yaitu Barbara Fredrickson ini dari University of North Carolina di bukan USA, Amerika. Mengatakan bahwa rasa bosan hanyalah momen sementara yang dapat membantu menurunkan stres ternyata. Jadi memang kan kalau kita rasakan itu rasa bosan selalu ada kan, bisa kamu rasakan kan. Misalnya kita melakukan sesuatu kayak kuliah dan sebagainya, mesti ada rasa bosan. Pasti ada kalau. Pasti ada. Semua yang kita kerjakan pasti bakalan ada bosannya. Nah itu gitu. jangan dihindari karena memang rasa bosan itu adalah momen untuk juga menurunkan stres ternyata Fer, gitu. Betul sekali. Kalau saya mikir itu ya, kalau jadi, saya nggak mikir ya? Nggak mikir. Kalau dipikir-pikir apa ya? Kalau ingin menghilangkan stres itu kan. Kalau saya pribadi itu main game, apa yang menjadi kesibukan lah pokoknya. Ya gitu dah. Kalau ini bertentangan dengan pikiran saya ternyata ya. Enggak, ini maksudnya gini. Jadi misalnya kamu kan juga main game kan sering. Ternyata kan nanti kamu sering main game itu kan pasti ada rasa bosan. Dan kamu jangan menghindari rasa bosan itu, tapi terimalah karena rasa bosan itu adalah memang momennya untuk menurunkan stres juga ternyata. Oh ya baru tahu ini ilmu yang sangat penting. Nah, jadi penting apa ya yang kita bicarakan ini baru kali ini saya dengar aku gitu. juga baru kali nyadar sih karena kadang kita kenapa sih gimana sih kayak biar nggak bosan gitu ya. Ternyata bosan itu juga penting juga. Kadang kan orang saya bosan ingin melakukan ini ketika kuliah, saya bosan kuliah padahal kuliah itu bagus. Tapi itu katanya siapa dokter siapa tadi? Dokter apa Fredrickson itu malahan bagus untuk otak kita. Aduh, minta tolong Pak Dimas matikan AC dulu ya. Kelihatannya dia gak cocok Pak. Gak cocok. Ini AC-nya terlalu dingin. Kulit-kulitnya itu masih. Itu ngalirnya itu ke sini. Ya. Jadi kok saya jadi tenggoran gak enak gitu. Oke, yang keenam kita lanjut lagi karena ini masih banyak ya. Ini ada perbanyak konsumsi asam amino atau mineral. Oh, mineral ya. Ya, jadi air lah. Air minum ini air banyak air itu. Harus sering-sering lah. Oke, yang berikutnya lagi ini menggunakan kaos kaki agar bisa tidur lebih cepat. Oh, untuk apa itu? Ya ini biar tidurnya itu lebih enggak insomnia, maksudnya lama-lama tidur, maksudnya sudah tidur tapi enggak tidur gitu loh. Oh berarti aku kan punya penyakit insomnia ya, nggak bisa tidur lah, bukan nggak bisa sih, sulit untuk tidur. Iya. Berarti ini solusi yang sangat benar tepat. Banget. Karena juga Daniel Amen ini seorang spesialis gangguan otak juga mengatakan seperti itu. Untuk kita menangani insomnia itu salah satunya adalah menggunakan kaos kaki saat tidur. Kalau perlu ya kamu jangan di kaki aja, tangan ya. Waduh. Kepala semua dikasih kaos. Itu kemaru itu. Ya kalau kita kayak saya kan kadang-kadang suka bingung ya soal sahabat Tio. Saya ini mau tidur ya apa caranya gitu. Kadang aku buka nih channel YouTube. Kamu olahraga dulu, malahan tambah gak bisa tidur gitu. Gitu. Ini jadi ya mungkin saya coba nanti ya. Iya sarana lah. Nanti saya informasikan lagi kalau informasi ini sangat berguna gitu. Oke, mantap. Tapi juga yang perlu diperhatikan di sini adalah kaos kaki yang masih baru ya. Jangan kaos kaki yang sudah kalau 1 bulan bukan malahan kalian tidur tapi pingsannya itu gara-gara kaos kaki bau apa itu? Bau apa itu dah? Bau busuk gimana gitu. Iya benar banget. Yang berikutnya. Yang berikutnya apa ini? Adalah saat merasa stres, letakkan kedua tangan pada jantung. Jadi apa itu? Menurut Christine Neff, seorang profesor Asosiasi Pengembangan dan Budaya Manusia dari University of Texas ya, mengatakan bahwa cara aneh ini ternyata dapat menenangkan diri. Jadi kedua tangan diletakkan di jantung. Di dekat jantung. Jadi kayak biar merasakan detak jantung kita gitu. Iya, itu seperti apa detaknya kita itu seberapa, mungkin itu yang bikin kita tenang gitu mungkin ya, mungkin nih. Tadi kita gak boleh bahas soal kata-kata Ya kamu sendiri yang ngomong. Saya menjilat lidah saya sendiri. Ludah saya dijilat kembali nih. Sorry. Saya hilaf. Iya dimaafkan. Yang terakhir ya. Terakhir banyak banget tadi. Banyak banget nih tadi. Jadi adalah berjemur di bawah matahari dalam waktu 10 sampai 20 menit tanpa sunscreen. Oh, betul sekali. Kalau kita merembet-rembet nih ya, kalau ke virus corona tadi ya, itu betul banget.
Jadi dokter itu ya menyarankan ketika ingin mencegah ya kayak minum minuman hangat kayak jahe gitu. Iya. Yang ini juga jadi pertimbangan juga. Jadi berjemur di pagi hari. Iya. Karena virus corona itu bakalan mati kalau kita berjemur sampai gitu 12 ya. menit kayaknya, Gitu 12 ya. menit gitu. Oke, benar. Jadi ini juga masuk juga ya, penting Masuk juga. banget gitu. Tapi Itu juga yang menjadi perlu pertimbangan. diperhatikan Ferry dan juga semuanya yang ada di sini yaitu adalah Mikael Holik ini mengatakan juga menyarankan agar sebaiknya ya kita itu mendapatkan sinar matahari pada bagian bahu ya, bahu, lengan, kaki, bukan punggung atau wajah. Jadi bukan punggung atau wajah. Karena memang kalau sering-sering terkena sinar matahari bagian punggung dan wajah itu dikatakan resiko terhadap kanker kerutan dan juga resiko terhadap penyakit kulit lainnya. Oh, betul Jadi sekali. jangan selain punggung dan wajah itulah. Jangan jangan langsung tatapannya apa ya bahasanya itu ya. Berinteraksi langsung Ya, dengan sinar berinteraksi. matahari ke muka Gimana kita kau gitu. berinteraksi dengan matahari? Hai matahari gitu. Apa ya? Ini apa itu bahasanya ya? Saya Gimana? bingung ini. Iya. Gara-gara AC tadi ini saya sulit untuk berpikir. Oke, yang Ya selanjutnya begitulah habis kayaknya ya. Oke. Itu semuanya sudah kita share Sudah dan kita share. bagi bagaimana sih cara sederhana aja untuk kalian menjaga kesehatan dan juga biar tidak sakit seperti misalnya orang-orang di ini yang banyak-banyak terkena penyakit ya. Penyakit yang sudah viral saat ini ya, gitu. Sudah viral. Dan intinya dari cuma kita membahas ini tadi yaitu rutinlah melakukan sesuatu yang baik, ya Yang kan, baik. benar banget. Seperti Jagalah sikat kesehatan gigi kalian. dan lain sebagainya kan, olahraga yang cukup. Yang cukup gitu. Jangan cuman main game tidur. Itu gak baik. Seringlah olahraga meski bentar itu. Kalau kita olahraga itu bermanfaat bagi tubuh kita. Bermanfaat gitu. bagi tubuh, benar banget. Jadi, dan juga harus BAB secara rutin BAB tadi. secara rutin gitu. Dan juga baca buku penting juga untuk kesehatan pikiran, untuk refreshing gitu sahabat. Itu juga mengkonsumsi banyak air, juga menggunakan kaos kaki bila kedinginan atau misalnya kalau kita kedinginan kita harus pakai jaket atau sebagainya ya. Harus mengenal lah tubuh kita sendiri. Dan juga tentunya selalu mendengarkan radio ini. Oke, betul sekali. Karena Radio ini kan J. memberikan informasi banyak sekali. Informasi yang sangat aktual, terpercaya, up to date, kayak berita up to ya. date gitu. Oke lah kalau gitu kayaknya sudah waktunya kita berpisah nih Ferry dan semuanya. Dan akhir kata saya di sini mau pamit undur diri. Tio Adiasa dari Ruang Dengar Anda dan di mana aja. Oke. Dan Ferry IR jangan lupa ya. Tetap stay tune dan selalu dengerin di UIJ Radio. Inspiring and cool. Radio UIJ menginspirasi dan keren.